Nah, saya pesen nih, ya, yang suka bagi orang tua perhatian apa aja. Ini perhatiannya apa dia udah nggak punya perhatian? Justru sekarang dia lebih minta perhatian. Kalau lagi hidup, kemarin kalau dia masih bisa ngurusin sendiri, dia nggak minta dibantuin sama anak. Tapi kalau sekarang lebih butuh perhatian. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وإذا قيل لكم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara, para orang-orang tua saya yang hadir hari ini, segenap jamaah majelis takziah malam ketujuh dari berpulang ke rahmatullahnya kita punya nenek, kita punya nyai, kita punya oma, yaitu Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Maroni binti Saim,
yang beliau itu berpulang rahmatullah hitungannya 7 hari yang lalu. Yang mudah-mudahan berharap kita kepada Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Nenek kita ini, orang tua kita ini, Allah tempatkan di tempat yang paling baik. Allah jadikan tempat istirahatnya yang namanya barzakh menjadi raudhah min riyadil jannah. Karena barzakh itu ada yang menjadi khufrah min khufarin nar. Nauzubillah. Belum masuk neraka aja, di kuburan udah jadi neraka. Ini yang kita bermohon kepada Allah jangan sampai kuburan kita nanti dari atasnya mah kagak kelihatan. Boleh jadi ya hijau karena ditaruhin rumput. Sekarang rumputnya pakai rumput sintetis. Ya, kelihatannya hijau. Tapi rumputnya kagak beri rahmat. Bukan rumput hidup. Plastik. Yang masih rahmat itu kan yang hidup. Taruh bunga biar kata dia udah lepas dari cangkangnya. Selama dia masih seger belum layu, tuh bunga itu akan bertasbih kepada Allah dan mintakan ampun buat yang ada di bawahnya. Nah kalau plastik ditaruh kembang plastik, rumput plastik, kata bapaknya nyanya ya segitu doang loh. Emang kelihatan jadi hijau, cakep, cuman serba fantasi dan bohongan. Bayangin orang udah mati masih dibohongin. Oleh karenanya umi kita ini tergolong orang yang Masya Allah. Umurnya panjang, amalnya saleh. Kan kata Nabi khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang paling bagus baik manusia yang umurnya panjang, amal perbuatannya saleh. Kalau beliau ini semuanya udah bagus. Nah, amal perbuatan soleh anak banyak. Anaknya soleh-soleh semua lagi. Masya Allah, luar biasa. Makanya waktu lagi di rumah sakit kemarin terakhir saya nengokin, mukanya udah bersih banget ya. Ya, makanya saya banyolinnya kayak perawan, gitu-gitu. Dia ketawa, saya aja Ustaz, katanya gitu. Iya, mukanya bening banget tuh, kata bini saya juga. Ya, sehat. Alhamdulillah. Pas saya tengokin besok dia udah mau pulang anaknya. Emang udah sehat. Nah inilah hidup nggak ada yang kita pengen dan nggak ada yang Allah perintah terkecuali cari bahagia. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Hidup nyari apaan sih? Nyari bahagia. Hidup itu untuk mencari bahagia. Makanya doanya itu yang Allah firmankan dan Allah tuntun. Doanya nggak panjang. Nyari bahagia itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dunia itu cuman yang kita cari bahagia. Akhirat yang tidak terhitung berapa masanya. Akhirat kan nggak ada yang hitung berapa masanya. Berapa lama di akhirat? Nggak ada. Kalau di dunia takarannya ada. Ada yang 80, sekarang udah langka 80 udah
Nyari orang-orang tua kita yang 80 langka dah. Udah mulai kurang. 60 udah dikedet. Ya. Dan malaikat, kata malaikat, jangan lama-lama dah. Emang apa? Banyak banget orang di sini. 50 tahun bahkan orang muda-muda sekarang banyak yang pada berpulang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang tua udah pada kagak ada, yang muda itu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ke Lampung, ke Kalianda dulu. Tahun berapa sebelum tahun 8, sebelum tahun 90. Main diajak temen, main, mending kalau bawa mobil sendiri, naik bus. Dari Lampung, dari jalan raya, masuk ke kampung, jauh, mana kagak ada lampu. Nggak ada listrik. Ketika saya nginep di sana, pagi-pagi teman saya bilangin, yuk kita ngelihat orang metik kelapa. Akhirnya pikiran kita, metik kelapa pakai dilihat gitu. Dulu juga di Gandaria, bapak kita naik kelapa, metik kelapa. Karena diajak, dia punya kebun kelapa luas. Ditaneminnya pohon kelapa semuanya. Dan diambil kelapanya yang tua-tua karena buat tapioka. Akhirnya saya jalan pagi-pagi dah. Ketika jalan pagi-pagi, dia punya tukang naik kelapa. Bukan pakai beruk, bukan. Tapi masih pakai orang dia. Yang luar biasanya itu, ketika mau naik kelapa, itu orang cuma modalnya bambu doangan. Sebatang bambu. Diapain? Itu batangnya dipukulin sama bambu. Dipukulin. Kata ini saya tanya, itu ngapa dipukulin itu batangnya, itu bongkolnya. Itu kalau yang bunyinya bagaimana gitu, itu dia pastiin nggak ada yang tua. Bayangin aja, gara-gara dipentungin tuh batangnya, dia tahu nggak ada yang tua. Saya ini kan ilmu kagak di sekolahan. Udah begitu, saya bilang, boleh nggak saya tahu? Dia itu tahu, itu kagak ada yang tua bagaimana? Ya itu ilmu turunan sih katanya. Gitu. Saya tanya, Pak, ini ada yang tua nggak? Dipentung sama dia, tung 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 tung. Kata dia nggak ada. Tandanannya banyak tuh Pak, gede-gede. Ilokan kagak ada yang tua. Iya, nggak ada yang tua. Orangnya udah hampir setengah tua naik. Lalu aku cepet tuh. Pas sudah begitu Pak, boleh nggak dipetikin tuh naik ke atas? Mau tahu hasilnya ada yang tua apa kagak? Iya, naik nih. Setiap tandan dia pelintir tuh. Satu-satu diturunin, buk 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 buk, tebok, tebok. Emang kagak ada yang tua. Hebat ya orang tuh. Saya masih penasaran. Coba pohon dipentung lagi, tung 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 tung. Dia kata nggak ada yang tua. Naik lagi, naik. Pas dia naik, dia pelintirin lagi, dia petikin semua tandan itu, dijatuhin satu-satu, kagak ada yang tua. Saya bilang subhanallah. Ilmu Allah itu luas. Oleh karena itu, segini nih ilmu, harusnya nih orang kalau ada di pendidikan udah jadi profesor. Tukang mukulin batang kelapa. Ya tahu tuh kagak ada yang tua gitu. Nah oleh sebab ini saudara, saya kepikiran. Coba kalau misalnya malaikatul maut
milihnya yang tua doangan, yang muda agak dicari. Aman yang muda. Saya aman. Misal patokannya yang 80 aja dah. Jogresak yang 80 udah kagak ada. Itu kita aman kita nih. Ustadz Hadrawi aman. Haji Ade bulan 80 masih aman dia. Khusus 80 tahun. Ya Allah, Haji Munir aman. Ya Allah, kita masih bisa nyangka umur kita. Kalau emang yang dipetik 80 tahun masih kelihatan angan-angan kita masih nambah tuh, masih panjang. Nah, malaikatul maut kan kagak begitu kerjanya. Patokannya kullu nafsin za'iqatul maut. Bila emang udah waktunya, setiap nyawa itu pasti mati-mati. Nah, matinya itu ukurannya nggak ada di kantor RW. Coba cari Gresik, saya umur berapa ya matinya? Kagak ada. Kelurahan, kecamatan kagak ada, di rumah sakit nggak ada. Di mana adanya? Pada sisinya Allah Subhanahu wa taala. Manusia la ya'lamu, nggak ada yang tahu. Oleh karena ini saudara sekalian, niknya ini saya lihat Masya Allah, dia dalam keseharian sederhana, anaknya banyak. Kalau dia cerita susahnya punya anak banyak waktu itu, Masya Allah bukan main. Yang suka ketawain adalah Baba Junaid, dainya ketawa aja dah, ya begitu dah. Dulu. Oleh karena ini saudara sekalian, anak berapa? 13 ya? 14. 14. Yang paling tua Ustaz Dayat. Paling tua. Ya Allah, bukan main. Tapi yang hebatnya, jemari tangannya nih si emak bagai seorang koki yang luar biasa. Bikin makanan serba enak. Kita lihat, nggak ada yang bangor, kagak ada. Nggak ada yang begini, kagak ada. Nggak ada yang begitu, kagak ada. Masya Allah. Anak sekarang, kita punya anak 2 aja. Masya Allah. Melintir dah emaknya dibikin. Saudara sekalian. La ilaha illallah. Dikit-dikit ada masalah, dikit-dikit ada masalah. Bukan main lah, orang tuanya pegel dah. Itu tentunya hal ini yang akan harus kita belajar. Bagaimana bina anak-anak. Supaya anak-anak kita itu sama orang tua sami'na wa ata'na. Ini juga mungkin bukan saja kepandaian orang tua yang bisa didik anaknya. Tapi mungkin karena dia dulu sama orang tuanya itu begitu. Karena ada ucapan yang mengatakan birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Bakti kamu sama ayah ibumu, besok kamu dikasih punya anak kamu juga yang bakti sama kamu. Sekarang bagaimana kita punya anak mau bakti, orang kita kagak contohin. Kita sama orang tua kasar umpama. Sama orang tua kagak terlalu hormat. Lebaran lewat-lewat aja sama orang tua. Biasa-biasa aja. Saudara sekalian, orang tua kan emang kagak minta sama anak, nggak minta. Anak yang mesti punya perasaan sama orang tua. Orang tua di mana juga nggak bakal mau minta sama anak. Jangan kata dia ada, dia susah, dia nggak mau cerita sama anaknya. Orang tua. Orang tua disuruh tinggal rumah anaknya rumahnya lantainya marmer. Dikasih kasur yang membel, dikasih kamar luas, dikasih AC, adem, nggak ngapa-ngapain di situ. Orang tua bilang, jangan dah, biar di rumah gua sendiri aja. Di rumah sendiri
Mau ngapain kayak gue enak kalau di rumah lu? Bukan gue kagak mau. Lu mah udah cukup bakti sama orang tua, cuman gue nggak mau di rumah lu. Jangan, di sini aja dah. Itu orang tua begitu. Mendingan di rumahnya jelek. Dia mau ngapain aja rasanya puas. Oleh karena ini saudara sekalian, apalagi dia kagak punya duit, dia kagak minta. Yang harus bagi tuh anak. Bukan orang tua yang julurin tangannya, anak yang julurin tangannya, bukan orang tua. Kalau orang tua yang julurin tangan, mat, lu punya duit, kebangetan tuh namanya tuh. Orang tua sampai minta. Jo, iya bu, enten duit Jo, 100.000. Masya Allah, itu namanya kebangetan tuh. Yang harusnya nggak pakai minta. Ya, jangan pakai minta. Kalau emang dia suka minta duit, anak kudu siagain. Saban hari datang. Jangan sampai dia minta. Begitu. Ini bukan ngajarin saudara, ngajarin saya. Man saya orang tua saya udah kagak ada. Begitu. Jadi saudara sekalian, urusin. Kalau emang dia udah kagak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngurusin dirinya, urusan dirinya mau babak kayak mau nyak kayak urusin. Kewajiban anak. Dulu kita masih kecil, nggak pernah kecium bau pesing, nggak pernah kita pup di situ. Bangun tidur aja kita dilihat, pagi-pagi kita lihat, diangkat kayak kita dua. Kencing apa kagak anak gua? Kalau nggak kencing, apa dia pup nggak? Itu anak. Orang tua begitu tuh sama anak. Makanya saudara sekalian, kalau anak urus keperluan orang tua di mana orang tuanya udah tua, maka keberkahan dari Allah akan terlimpah kepada anak itu semua. Orang tua jangan kata sampai banyak, ngomong sedikit aja. Jangan sampai terucap, dia bahagia aja hatinya. Karena diperlakukan sama anak enak, senang. Gak usah pakai ngomong. Begitu juga sakitnya orang tua. Andai dia benci sama anak, gak usah pakai ngomong. Di sini aja udah kegoret. Langsung arasnya Allah bergerak. Maka sekarang orang tua kita udah nggak ada. Baba udah kagak. Ma udah pulang. Apa yang mesti kita lakukan nih anak-anak yang banyak nih? Nabi pernah ditanya oleh sahabat dari Bani Salamah atau Bani Salimah. Kata sahabat itu kepada Nabi, ya Rasulullah, orang tua saya udah pada meninggal dunia. Baba kagak, ma kagak. Terus bagaimana? Hal baqiya min birri abawayya syai'un. Apa baba udah kagak ada, ma kagak ada, masih ada cara saya berbakti sama orang tua. Kalau berbakti masih hidup kan terasa dan kelihatan. Kita cium tangan, assalamualaikumnya, waalaikumsalam. Lu dari mana, Mat? Pulang kerjanya jam berapa emang ini? 5. Lu dari kantor kerja jam berapa? Jam 4 udah pulangnya. Ya Allah, ini udah makan. Anak bahasanya enak. Udah. Tadi empok lu masak udah. Masak apa namanya? Sayur sop. Rosida, sayur sop pakai ayam. Masya Allah. Gua makan sama cekernya, enak banget katanya. Banget cekernya. Ini udah kagak punya gigi masih doyan juga. Gue isep-isep aja. Orang tua kan kalau udah ngomong enak aja kan. Nyot-nyot aja gue isep-isep katanya. Enak katanya. Alhamdulillah sudah makan.
Kita mau pulangnya, pulang nanya, mau jajan apaan, mau beli apaan? Nih saya nggak beli apa-apa nih, kasih duitnya aja dah, gitu. Bagi duitnya, sambar, ini pegangnya, 1, gitu hitung. Berapa duitnya? 100. Masih tahu duit aja. Ya tahu kalau mau duit mah. Lagi, ya kalau mau ditambahin, kasih lagi 2. Lagi nggak? Katanya, ya kalau mau ditambahin, tambahin lagi 3. Dia bercanda anaknya sama mamanya. Masya Allah, kan nikmat tuh ya. Ya Allah, anak duitnya banyak lagi. Tuh kalau dia begitu tuh anak tuh, nanti rezekinya tambah. Padahal emaknya kagak belanja apa-apa. Cuman demen aja pegang duit. Gitu. Saya ada ke Pangkal Pinang. Orang di Pondok Indah punya keluarga di Pangkal Pinang. Ini bukan orang tua, abang. Tapi memang kebetulan adiknya kaya. Saya diajak ke Pangkal Pinang ziarah sana. Ya, nengokin abangnya. Abangnya ditengokin. Terus kata adiknya, abang mau apaan? Nggak usah apa-apa dah. Bagi duit aja. Gitu. Kalau duit kan bisa diapa-apain ntar. Duit berapaan di Indonesia? Jangan. Dolar. Mintanya dolar. Dikasih dolar sama adiknya. Nih, kasih. Kira banget. Nah, oleh sebab itu, orang yang suka membagi sama orang, nggak pernah akan jadi susah tuh. Nggak pernah jadi susah. Di tengah orang susah, dia kagak susah. Bayangin aja. Orang COVID kan pada susah. Jangan kata makan, mulut aja dibekep. Di rumah kita punya orang 5 aja dibekep. Kalau nggak dibekep, ditutupin pakai masker, kagak bisa makan. Saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu, Nabi ditanya. Kata Nabi menjawab, apa bisa saya bakti sama orang tua saya sudah meninggal dunia? Kalau hidup masih kelihatan bagi duit, ngomong enak, ajak jalan-jalan. Ya, jalan-jalan nih, mana? Puncak. Kita makan di luar. Ada yang anaknya punya mobil, bawa. Tapi jangan ngeluh ya kalau macet. Emang apa? Biasa kalau orang tua capek, jangan ngeluh, minta pulang. Gitu. Akhirnya katanya ya lah gampang aja kalau ngajak gua mah. Kalau gua minta pulang, lu pulang. Bukan begitu. Kita kan bawa cucu-cucu tuh, bawa anak-anak. Anak-anak pengen jalan-jalannya. Kalau dia pengen pulang, kita pulang lagi. Kesianan tuh anak-anak. Akhirnya saudara sekalian, kata Nabi, na'am. Na'am itu jawaban pasti. Ya bisa berbakti. Walaupun orang tua udah meninggal dunia. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Yang kata Nabi bilang, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. As-salat bimana ad-du'a. Doain. Orang tuamu doain. Ya. Doa dari anak itu yang tidak pernah akan putus. Doa dari anak itu yang tidak pernah berhenti. Diharapkan. Doa dari anak itu, dari cucu-cucu itu, doa yang tidak pernah memisahkan mereka dengan orang keluarga yang disayanginya. Kalau kita sayang sama keluarga kita, doain. Dia akan terus bersama. Hati dengan hati yang terus akan bersama. Jadi jangan udah meninggal dunia berhenti. Ngedoain berhenti, ngapain berhenti, jangan. Nyumbang berhenti, jangan. Ya, as-salatu alaihim. Nah, as-salatu alaihim yang doain
anak itu, lantas kata Nabi, wal istighfaru lakuma, mintain ampun buat orang tua kamu. Kita setiap habis sembahyang, kita baca astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslim. Itu kita baca, ya Allah ampunilah dosa-dosa aku, berikut dosa ayah ibuku ya Allah. Nah, yang doain orang tua, yang istighfarin orang tua, anak yang mana? Anak yang disebut saleh. Anak yang soleh itu yang mana? Anak yang soleh itu bukan yang kaya aja. Anak yang soleh bukan yang pinter dan berkedudukan pangkat tinggi saja, bukan. Anak yang soleh itu setiap orang bisa punya anak yang soleh. Bagaimana ciri anak yang soleh? Anak yang soleh itu anak yang sholat. Semua bisa punya anak soleh. Asal anaknya sembahyang apa kagak. Kalau anak kagak sembahyang, enggak soleh. Baik banget sama orang tuanya, dibagi duit, segala macam. Itu soleh dunia, bukan soleh akhirat. Anak doain orang tua kebanyakan kalau habis sembahyang. Kalau lagi megang duit, sampai ratusan juta, sampai miliaran. Dia kadang-kadang anak itu nggak inget sama orang tuanya kalau lagi megang duit banyak. Biar kata tuh anak punya rumah, duit banyak dia dapat, itu warisan orang tua. Awalnya dia punya ruko jadi banyak pinggiran jalan, itu punya siapa? Kadang-kadang nerima kontrakan dia kagak nggak bacain istighfar sama orang tuanya. Tapi nanti kalau anak soleh, nah duit hasil ngontrakin itu dia bikin acara haul, dia sedekahkan atas nama orang tua. Dia masukin kemana tempat-tempat yang sosial buat pembangunan masjid, anak-anak yatim, orang-orang jompo. Dan niatin orang tuanya. Emang apa? Emang ini tanah dia. Kita cuman ketitipan doangan. Megang sebentar. Begitu. As-sholatu alim. Itu anak yang soleh. Nah, anak yang soleh itu yang sholat. Kalau anak nggak sholat itu nggak soleh. Belum soleh. Anak yang istighfarin orang tua yang sholat. Nggak istighfarin orang tua, enggak. Oleh karena ini, untuk ukuran soleh ini bukan kaya. Anak yang sholat bisa jadi kaya. Anak yang sholat bisa jadi pinter. Anak yang sholat bisa punya kedudukan dan jabatan. Tapi anak yang kaya belum tentu sholat. Ada orang kaya nggak sembahyang. Ada nggak? Banyak. Ada orang yang kaya pelit sama orang tua, banyak nggak? Banyak. Nah itu. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, ini ada berapa? 4, tapi saya ambil 2. Yang keduanya, wasilatur rahimil lati la tusalu illa bihima. Silaturahim. Orang tua dulu masih ada, apalagi dikasih umur sampai panjang, kita kan tahu banget jadi jalannya. Sama si Anu, bangsanya si Anu, dia ingetin. Tuh ketika dia udah nggak ada, kita jangan putusin. Ya. Nah, saudara nanti pada datang lagi masih ada emak kita, karena emak kita jadi paling tua. Nah, anak-anak abangnya pada datang kemarin jadinya. Itu beruntung orang yang punya orang tua sampai usia, saudara-saudaranya pada meninggal, jadi ya ponakan-ponakan dia jadi pada datang, jadi kita lebih tahu. Nah itu jangan diputusin. Minimal lebaran dah. Kalau kagak lebaran, kita punya acara apa kita undang. Makanya orang sekarang pada bikin arisan keluarga. Nah arisan keluarga itu tuh jangan sampai kagak datang. Biar datang. Jadi wasilatur rahimil lati la tusalu illa bihima. Untuk apa sih? Biar rempuk jadi saudara.
Biar jangan masing-masing jadi saudara. Ini kan susah. Kalau udah orang tua kagak ada, lain lagi ceritanya. Nauzubillah. Makanya mesti ada yang paling tua atau siapa di antara saudara kita itu yang punya lebih tinggi kekuatan tali persaudaraan. Ayo kumpul, lebih didengar. Ada yang gitu. Ada yang tua enggak ada punya suara kuat, tapi yang kecil punya suara kuat. Ayo. Mungkin kelebihannya macam-macam. Apa kelebihannya karena ekonominya lebih dia? Makanya penting itu orang punya saudara itu kalau kebetulan dari sekian banyak saudara ada yang Allah lebihkan rezekinya, itu saudaranya mesti bersyukur. Alhamdulillah ada di antara kita ya yang lumayan rezekinya. Jangan diiriin, didoain. Begitu. Terus kalau bang, pikirin bang, jalan-jalan bang. Gitu. Mana mau jalan-jalannya? Ya namanya keluarga nih mau puasa. Jalan-jalan dulu yuk, nginap di villa. Gitu. Nah dia punya duit banyak kan. Gimana? Pakai ngumpulin nggak? Ya, abang gitu doangan 2 hari berapa duitnya? Udah abang aja yang ini. Ah, abangnya rupanya juga nggak sayang sama duit. Ayo, yang penting lu pada ikut ya. Awas lu kalau ikut. Kita cari mobil yang bagusan. Ya, double deck. Wah, elah, elah. Oh. Mau ke puncak doang kan double deck. Mobilnya cakep. Pada berduit tuh, saudara sekalian. Hitung keluarga kita enak, kita sewain mobil yang bagus sekalian. Yang di bawah aja bisa tidur, di atas aja bisa selonjoran. Ya, jangan kita sewain sempit banget. Numpuk. Itu juga masih alhamdulillah juga ada yang mengasih. Jadi wasilatur rahimil lati la tusalu illa bima. Orang tua kita udah pada kagak ada, kita jangan masing-masing jalan sendiri-sendiri. Ya. Sama dengan Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya 12. Bapaknya Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf tuh diiriin sama saudara-saudaranya. Karena Nabi Yakub itu lebih menilai Yusuf itu ada ciri akan jadi nabi, maka lebih disayang, lebih di eman supaya ini dia mudah-mudahan kagak ada kena macem-macem gitu. Tapi saudara-saudaranya iri, sampai dicemplungin di sumur, dibawa ke hutan, dicemplungin di sumur, itu yang kagak boleh begitu. Nah anak nabi aja masih begitu ya. Nah ketika anaknya dipanggil, bagaimana? Nah ini diambil sapu. Sapu lidi yang ada dalam satu iketan, sapu lidi itu lihat nih sapu. Kalau nih sapu masih ada di dalam kumpulannya dan diikat menjadi satu, apa aja bisa disapu. Lantai bisa jadi bersih. Serok, serok, serok. Lagi nyapu kleang zaman dulu. Latarnya kita lebar kan. Pohonnya rambutan. Ya rambutan kan banyak banget daun pada rontok. Apalagi pohon sao. Itu banyak banget daun itu. Serok, 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 serok. Kalau habis disapu, kelihatan antara yang disapu sama yang gak disapu. Nah, di pojokan kita tabun dah. Asapnya keluar, asapnya bukan main dah. Dulu bau daun kering itu berasa banget. Nah itu kenapa bisa bersih? Karena sapunya itu lidi satu dengan lidi yang lain bersama. Tapi kalau berpisah, dipisahin. Coba satu lidi buat nyapu, nggak bisa. Dulu kita lagi sunat, kan kita pakai itu tuh
Sambuk. Sambuk kan ya. Pakai sabuk kelapa. Ya, supaya kagak nempel sarung kita. Sama pakai tongkat kita. Ya enggak dulu. Jalan. Itu kagak boleh banget telanjung kita lompatin. Dulu. Sama keleang kita sodok-sodok itu. Dulu zaman dulu masih dipotongnya pakai bengkong. Jadi saudara sekalian, di dalam persaudaraan itu bantu yang kuat sama yang kagak kuat dibantu. Lalu siapa saudara kita yang ekonominya lebih rendah, kita jangan tinggal diam. Itu nasihat begitu tuh. Itu pasti nasihat orang tua semua begitu. Ya, supaya apa? Supaya kita semuanya bisa berdiri. Zakat juga begitu sebenarnya. Zakat itu jangan ngutamain orang lain. Kalau keluarga kita masih ada yang susah dari yang sama yang lain, keluarga dulu yang utamain. Zakat. Itu kalau ngeluarin zakat. Nah, sekarang bukan zakat. Yang lebih lagi terenyuhnya perhatian. Anak lu nggak sekolah, Ji. Agak, Bang. Mengapa? Ya malum dah bapaknya kagak kerja. Ya Allah, sekolahin. Sekolahin. Jangan kagak sekolahin. Duitnya dari mana? Ntar gue bantuin. Anak lu sekolah. Ya Allah, Bang. Saya jadi nyusahin abang. Enggak. Kewajiban. Ayo sekolahin sono. Mau di mana sekolahnya? Mau lu sediani? Ayo sono. Bawa. Itu. Mau tinggal di pesantren? Apa mau bolak-balik? Ayo bawa. Yang penting lu kalau di pesantren lu jangan ikut nginep di sono ya. Dibanyolin sama abang. Tuh. Terus bagaimana Bang? Saya utang. Ngapa jadi utang? Nggak pakai utang. Ingetin. Nah itu. Dan suami mesti harus kasih tahu istrinya. Ya, saya anak laki nih dari keluarga saya. Saya dikasih warisan paling banyak orang laki. Kenapa sih orang laki paling banyak warisannya? Karena dia punya kewajiban atas orang tuanya. Dia punya kewajiban. Kalau anak perempuan kan di bawah bininya, di bawah lakinya. Nggak punya kewajiban. Yang punya kewajiban sebenarnya ngurusin orang tua yang udah sepuh adalah anak laki. Makanya dikasih dia satu pikul. Laki-laki setengah pikul. Ini anak kita lain. Kadang-kadang kita mau mintanya banyak, tapi ngurusin orang tua kagak mau. Salah tuh gitu. Ya. Nah, sekarang orang tua udah nggak ada. Orang tua itu adalah pintu surga. Dunia. Jadi pintu surga kita di dunia siapa? Orang tua kita. Hormatin, perluin, urusin. Nah, sekarang udah dikasih pintu surga panjang udah. Berapanya umurnya? 78. 78, Masya Allah. Kita bisa bakti sama dia tuh selama itu udah. Nah sekarang dia pulang, udah diangkat sama Allah pintu surga kita. Nah pintu surga kita masih bisa nggak kita ngelanjutin untuk kita mencari pintu surga? Masih bisa ya itu tuh. Naam, ya masih ada tuh. Kamu bakti sama orang tua kamu. Walaupun dia udah nggak ada, bukan pintu surgamu udah tutup. Masih tetap datang ke kuburannya. Anda punya duit, ingat orang tua kamu. Kalau kemarin kamu nyekelin duit sama orang tua kamu, sekarang jangan nyekelin lagi. Tuh cekelannya yang saban bulan kasih tuh kemana? Jangan orang tua kamu udah meninggal dunia yang kamu cekelin saban bulan dia kasih, orang tua udah kagak ada, berhenti, jangan. Ngasih 500, ngasih 200, ngasih 100. Ini dia udah nggak ada sekarang, jangan berhenti. Taruh di masjid, taruh di mana? Begitu. Orang tua kita girang, ya Allah, si Aman mak hebat banget tadi ya, tuh anak bakti banget ya.
Udah kagak ada, dia masih ngirimin. Tuh. Jangan dia cerita nanti sama temen-temennya di sono. Anak gua si Ahmad Masya Allah bukan main. Ya sama duit ya kagak sayang, gua dibagi apa aja. Tapi gua udah mati. Masih jalan, berhenti udah. Nah, saya pesen nih. Ya, yang suka bagi orang tua perhatian apa aja. Ini perhatiannya apa dia udah nggak punya perhatian. Justru sekarang dia lebih minta perhatian. Kalau lagi hidup, kemarin kalau dia masih bisa ngurusin sendiri, dia nggak minta dibantuin sama anak. Tapi kalau sekarang lebih butuh perhatian. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih butuh perhatian. Makanya jangan berhenti. Ketika kita di dunia waktu kita suka kasih uang, nih dikitnya bakalnya mau jajan apa, mau dijajanin, mau puasa kita tengokin, ya mau puasa udah punya apa, ya udah punya apa-apa ya mau sanggup doangan bawa udah kagak ada. Ninya beliin beras, beliin ini, beliin ini. Nah sekarang udah kagak ada. Tentu perhatian itu jangan hilang. Insyaallah ta'ala mudah-mudahan warganya Haji Maroni, anak-anaknya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, cucu-cucunya dijadikan orang-orang yang salihin salihat, yang orang tua sudah begitu panjang waktunya ngasih contoh, mudah-mudahan contoh itu nyampe di hati sehingga terus dia ngikutin. Kalau dia ngikutin besok dia selamat juga tuh, anaknya begitu juga ntar. Insyaallah ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa barakatil Fatihah bi azamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah min uzrat alaihil Fatihah ya man anzalal Fatihah ij'al du'ana ya Allah du'aan masmu'an wa mustajabah. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan wa a'inna 'ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an ya arhamar rahimin. Awahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.